Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Timbul Widodo. Saya berasal dari Sumatera Selatan, tepatnya di Musi Banyuasin. Di sini saya ingin sharing-sharing terkait beasiswa kelapa sawit yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit. Karena menurut saya banyak sekali teman-teman, khususnya di daerah Sumatera Selatan, di tempat saya, Musi Banyuasin, mereka belum mengetahui hal ini gitu. Mungkin dengan adanya video ini dapat membantu teman-teman sekalian yang memang benar-benar pengen kuliah, pengen mencari ilmu, pengen mencari pengalaman baru. Mungkin ini adalah jalannya, mungkin adalah solusinya. Silahkan dicoba. Mungkin aku ingin bercerita dari awal. Yang sebelumnya adalah saya angkatan 2020 SMA udah selesai, dan saya belum mengetahui tentang beasiswa ini, dan saya baru mendaftarkan diri pada tahun 2021. Jadi informasi yang saya dapat ini dari orang-orang yang terdekat, orang-orang yang memiliki relasi di perkebunan kelapa sawit, dan situ saya dapatkan tepatnya yaitu Bapak Mandala selaku guru SD saya. Mereka memberikan sebuah undangan gitu, surat undangan kepada saya, ini ada beasiswa nih, mau mencoba atau enggak. Dan pada akhirnya gue mencoba untuk mendaftarkan diri. Alhamdulillah saya lulus di sini gitu, di Politeknik LBP Yogyakarta gitu. Karena dilansir dari beberapa isu-isu yang saya dapatkan, untuk tahun 2023 ini kemungkinan di perguruan tinggi saya yaitu Politeknik LBP Yogyakarta bakal akan menambah kuota yang dari awalnya adalah sekitar 130-an, 125 di tempat saya. Terus untuk tahun 2022 adalah 180-an. Mungkin untuk tahun 2023 bisa ditingkatkan lagi, mungkin sekitar 200-an mungkin. Karena di waktu saya itu memang benar-benar waktu pas transisi antara pandemi dan enggak gitu. Dan sekarang juga untuk Politeknik LBP sendiri bakal, belum secara resmi tapi bakal akan dari prodinya sendiri itu akan ada alih jenjang dari D3 menjadi D4 juga gitu. Mungkin langsung saja terkait hal ini aku ingin sharing 6 jalur untuk beasiswa ini. Yang pertama adalah perkebunan kelapa sawit, terus yang kedua adalah keluarga perkebunan kelapa sawit, dan yang ketiga adalah aparatur sipil negara yang meliputi tenaga kontrak pendamping pembangunan perkebunan, petugas lapangan pembantu, dan lain-lain. Terus yang keempat adalah karyawan atau pekerja usaha budidaya dan pengolahan hasil kelapa sawit juga gitu. Dan nomor 5 adalah keluarga, karyawan atau pekerja pada usaha budidaya kelapa sawit. Dan yang keenam adalah pengurus atau anggota koperasi atau lembaga yang bergerak di bidang kelapa sawit. Jadi dalam 6 jalur ini saya termasuk dengan nomor 5, yaitu keluarga atau pekerja usaha karyawan budidaya kelapa sawit gitu. Dan baik, apa aja sih yang didapat dari beasiswa Badan Pengelola
dana kelapa sawit ini apa aja. Yang pertama adalah biaya transport pulang pergi, dimana nanti ketika kita mau berangkat bakal dibiayain gitu. Kalau pengalaman saya ketika waktu saya berangkat kemarin, memang dari rumah sampai ke bandara nanti kan bakalan ada beberapa opsi, ada yang naik kereta, ada yang naik pesawat juga. Jadi dari rumah ke bandara itu nggak ada bilnya, maksudnya nggak termasuk biaya itu, cuman mereka menyediakan tiket pesawat kita. Jadi misal aku di provinsi Sumatera Selatan, jadi aku ke Bandara Badarudin dulu. Nah di bandara itu tiketnya udah dibayarin mereka, kita tinggal naik, tinggal berangkat, dan transport dari Musi Banyuasin ke bandara itu ditanggung kita sendiri. Cuman waktu aku kemarin waktu pandemi, jadi ada beberapa untuk tes PCR. Nah PCR itu ada gantinya kemarin, jadi PCR-nya diganti, uang transportnya yang dari bandara sampai ke Jogja kalau saya kemarin, ya kan. Nah itu untuk perginya. Jadi pas pulangnya nanti, pas di akhir sudah selesai, kita udah wisuda, nanti bakalan ada dikasih biaya untuk kita pulang. Di situ juga dikasih yang dimaksud dengan biaya pulang pergi seperti itu, teman-teman. Oke. Yang kedua adalah biaya pendidikan. Kalau di sini kita udah nggak lagi memikirkan biaya pendidikan dan segala macam, karena udah dari pihak beasiswa sama si kampusnya aja. Jadi kita ya nggak tahu menau gitu, yang penting kita belajar, kita kuliah, itu aja. Jadi biaya itu tergantung beasiswanya itu udah ngasih lah ke kampusnya gitu. Dan di setiap UKT setiap universitas kan bakalan beda-beda gitu kan. Jadi kita nggak ikuti program itu, jadi kita udah belajar aja, kuliah ya seperti biasanya gitu aja sih. Dan yang ketiga, nanti bakalan kita adalah 1 tahun pertama itu kita bakal dikasih asrama gitu. Kalau saya dulu di Politeknik LPP ini, saya dulu di asramanya itu sekitar 1 tahun kita di asrama, dan setelah itu kita bebas gitu, kita terserah mau tinggal di mana, dan asrama itu bakalan ditinggalin sama tingkatan berikutnya gitu. Jadi untuk biaya asrama juga itu udah termasuk gitu, udah dibayarin juga gitu. Jadi aman, asrama dan kosnya nanti juga udah dibayarin, tergantung kita nanti kita dikasih uang kotor sih, maksudnya uang yang belum dipotong untuk biaya hidup kita, biaya hidup dan kosan kita, maksudnya kosan itu belum dipotong. Jadi misal kita dikasih 1.400.000, yang 400 untuk kosan, terus yang 1 jutanya buat biaya hidup kita gitu. Jadi pure nanti tetap kita dikasih uang kotornya seperti itu kurang lebih. Mungkin dari setiap prodi, setiap ini bakalan beda-beda ya teman-teman. Jadi nggak sama nominal dari beasiswanya itu, tergantung dengan stratanya gitu. Saya tekankan lagi seperti itu. Dan bakalan nanti juga kita dapat uang uang buku di setiap semesternya gitu. Di setiap semester itu bakalan dapat uang buku juga. Jadi kita dapat uang bulanan yang beserta kita bakalan bayar kos juga, dan plus kita setiap semester ini kita juga dapat uang saku gitu. Dan kelimanya, kita bakalan magang di tempat jauh gitu.
kebanyakan kalau misalkan nanti kan kalau di bidang sawit tersendiri ada hulu dan hilir gitu. Saya sendiri di Teknik LPB Yogyakarta D3 Teknologi Kimia, jadi ada hulu dan hilir. Mungkin dari BTP, dari BTP D4, terus teknik mesin D2 teknik mesin gitu juga mungkin mereka bakalan magangnya seperti itu. Kalau dari pengalaman saya sendiri bakalan magang 2 kali gitu kan. Nah, magang 2 kali ini yang pertama di hilir dan di hulu gitu. Jadi kalau yang di hulu itu memang dari PKS, yang dari buah sampai jadi minyak mentah atau CPO aja. Yang di hilirnya itu nanti bakalan di produk CPO menjadi produk barang olahan yang udah jadi yang siap dipasarkan gitu kurang lebih. Dan tempat magangnya ini bakalan karena di Jawa jarang ya untuk kelapa sawitnya sendiri, mungkin kebanyakan di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera Selatan, Sumatera maksud saya, mungkin seperti itu. Dan kebetulan saya untuk tahun 2023 ini mungkin nanti sekitar tanggal 20-an saya bakal berangkat di Medan gitu. Berangkat di Medan untuk melakukan magang satu yang di hulu, yaitu yang dari buah sampai menjadi minyak mentah gitu. Mungkin kalau gambaran dari kakak tingkat saya, dari teman-teman saya, ada yang magang di Kalimantan baru hulu hilirnya, terus ada yang di Sulawesi gitu. Jadi itu adalah tempat magang kita untuk di situ gitu. Jadi setelah magang kita bakal juga dapat sertifikat kompetensi gitu, sertifikat magang, dan ya positifnya kita ada sertifikat kelulusan kita. Dan di tahun ini, di tahun saya itu udah ada yang namanya sertifikat Bintal Fisdis, Bina Mental Fisik Disiplin gitu. Disiplin. Jadi kurang lebih latihannya dilihat di YouTube saya yang aksi Bintal Fisdis itu. Nah, itu salah satu program dan kita bakalan dapat sertifikat juga gitu ya. Mungkin itu aja sih kalau misalkan keuntungannya ikut beasiswa ini apa aja, itu kurang lebih. Dan selanjutnya daerah mana saja sih, maksudnya universitas atau perguruan tinggi mana saja yang terdaftar atau bagian dari BPDB PKS ini gitu. Yang pertama adalah di Akademik Komunitas Perkebunan Yogyakarta itu, atau sering disebut AKPY. Ini mereka menerima 2 jurusan. Yang pertama itu D1 Pembibitan Kelapa Sawit, yang kedua adalah D1 Pemeliharaan Kelapa Sawit, dan yang kedua itu di Politeknik LPP Yogyakarta yang saya tinggali, maksud saya saya di sini gitu. Dan di sini ada 6, dan untuk jurusannya yaitu D4 Pengolahan Perkebunan, terus yang kedua D3 Budidaya Tanaman Perkebunan, yang ketiga D3 Teknologi Kimia, yang keempat D3 Teknik Mesin, yang kelima D3 Akuntansi, dan yang keenam D2 Perawatan Mesin Pengolahan Hasil Perkebunan. Dan di Politeknik LPB sendiri ini ada beberapa hal yang di-upgrade gitu. Yang pertama adalah untuk tahun 2022 ini kita ada jurusan baru yaitu D2, dan juga untuk alih jenjang juga yang dari teknologi kimia dan teknologi mesin itu bakalan ada alih jenjang menjadi D4, jadi enggak D3 lagi gitu. Mungkin itu
Dan yang ketiga adalah Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi atau Politeknik CWE di Bekasi. Nah, jurusannya juga kurang lebih hampir sama. Yang pertama itu adalah D4 Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan. Yang kedua adalah D3 Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit. Terus D3 Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit dan D3 Manajemen Logistik. Itu yang di Bekasi. Yang nomor 4 adalah Politeknik Kampar yang ada di di Riau, tepatnya ya di Kampar. Yang pertama adalah jurusannya D3 Teknologi Pengolahan Sawit, D3 Perawatan dan Perbaikan Mesin, terusan D3 Informatika, terus D2 Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit. Itu yang ada di Kampar. Terus yang nomor 5 itu ada Institut Teknologi Sains Bandung atau ITSB. Ini jurusannya adalah D3 Teknologi Pengolahan Sawit gitu. Terus yang keenam adalah Institut Pertanian Stiper atau Instiper Yogyakarta. Ini jurusannya cuma satu, yaitu S1 Agroteknologi. Dan yang ketujuh yang terakhir adalah Institut Teknologi Sawit Indonesia atau ITSI. Nah, di sini banyak sekali. Yang pertama adalah D4 Budidaya Perkebunan, yang kedua D4 Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan, yang ketiga adalah S1 Agribisnis, yang keempat adalah S1 Proteksi Tanaman, yang kelima adalah S1 Sistem Teknologi Informasi, dan yang keenam adalah S1 Teknologi Kimia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk terkait benefitnya, terus tempatnya itu di mana aja gitu. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait hal itu. Untuk persyaratan apa aja sih yang harus disiapin di beasiswa BPDKS ini, dan gimana sih bisa terpilih atau maksudnya bisa lolos di tahap-tahap beasiswa ini gitu. Nanti mungkin aku buatin di video selanjutnya gitu ya teman-teman, karena durasinya udah terlalu panjang gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang pengen kuliah beasiswa gratis, ayo join. Dan mungkin kalau mau dihubungi, hubungi di IG saya yaitu tw_wido26. Mungkin bisa DM, nanti aku kasih di kolom komen, di kolom keterangan itu nanti aku kasih ke IG saya. Terima kasih.